balik hijaunya perbukitan Sleman, tumbuh tanaman yang tak hanya meneduhkan, tapi juga menghidupi. Bambu, simbol keteguhan sekaligus sumber rezeki bagi masyarakat Dusun Gentan, Margo Agung. Dan disinilah Ros Bambu berdiri, sebuah karya kerajinan bambu yang memiliki daya berkualitas tinggi, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Yuk ikuti keseruannya langsung! Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke pemirsa di rumah. Oke, terima kasih. Nama saya Marsuni. Kami dari Roset Bambu yang beralamat di Gentan, RT 05 RW 19 Margo Agung, Seigan, Sleman. Oke pemirsa, jadi saat ini saya akan ditemani langsung oleh Bapak Marjuni untuk melihat keseruan apa aja yang ada di Ros Bambu. Ros Bambu berdiri sejak tahun 2009, diawali oleh inisiasi anak-anak muda yang resah melihat kerajinan tradisional lincah kian ditinggalkan dan tergerus minimnya regenerasi. Dari sini, Ros Bambu lahir untuk menjawab tantangan pasar, menghasilkan produk furniture, kerajinan anyaman, hingga hiasan bambu laminasi yang kini dikenal di berbagai daerah. Baik Pak, mungkin nih dari bambunya sendiri, bambu jenis apa sih Pak yang bagus? Kalau bambu yang kita olah itu ada bambu apus, ada bambu tutul seperti ini gitu kan. Kemudian ada bambu peto, ada bambu bambu hitam atau bambu ulung. Kemudian ada bambu cendana juga, sehingga nanti tergantung dari keinginan kita. Tapi kalau dari seluruh proses yang ada itu nanti tergantung keinginan konsumen mau menggunakan bambu apa. Baik Pak, pasti setiap rumah produksi ada proses pengawetan. Dan kenapa di Ros Bambu ini proses pengawetan menjadi sangat penting nih Pak? Proses pengawetan bambu itu sangat penting karena bambu itu yang pertama rentan terhadap serangan serangga buku. Kemudian dia kadar airnya juga sangat tinggi karena nanti akan berpengaruh pada proses perubahan bentuk. Kemudian nanti kalau misalnya prosesnya tidak diawetkan, itu yang pertama usia ekonomisnya jadi berkurang karena dia akan termakan oleh serangga guguk. Kemudian harga jualnya juga berbeda. Jadi saat ini saya sudah ada langsung di rumah produksinya dan ikuti keseruannya untuk melihat proses produksi yang ada di sini. Sebelum menjadi produk bambu yang siap jual, tentunya setiap batang bambu harus melewati proses panjang dan penuh ketelitian. Dimulai dari pemotongan. Bambu dipilah dan disesuaikan ukurannya agar pas dengan desain yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke tahap pembentukan, di mana setiap potongan disambung dan dibentuk sesuai fungsi produk. Apakah menjadi kursi, hiasan, atau peralatan rumah tangga. Setelah terbentuk, bambu melalui proses pengamplasan atau penghalusan. Tahap ini penting untuk menghilangkan serat-serat kasar dan membuat permukaannya halus ketika disentuh. Kemudian, bambu akan dipanaskan dengan api. Proses ini disebut pembakaran ringan atau finishing pembakaran, sebelum akhirnya menjadi karya yang indah, siap digunakan dan bernilai jual tinggi. Selama ini kan ada kerjasama dengan beberapa universitas, juga dengan akademisi, untuk membantu pengembangan produk, juga pengembangan bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan. Jadi selama di Ros Bambu, semua keahlian, kemampuan ditingkatkan. Jadi tidak hanya untuk dapat penghasilan, juga dapat ilmu yang bermanfaat. Batang bambu yang sederhana menciptakan karya yang luar biasa serta meningkatkan perekonomian di desa. Ros Bambu membuktikan bahwa bambu bisa menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat. Dari Dusun Gentan, Sleman, saya, Dini Rizky Juliani melaporkan untuk UTY TV.